Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Hari ini saya akan mempresentasikan mengenai hasil karya ilmiah yang saya buat yang berjudul Pemahaman dan Implementasi Bela Negara. Yang pertama kita bahas adalah latar belakang. Hampir 50% warga negara Indonesia saat ini adalah generasi muda. Mahasiswa sebagai kaum yang berintelektual tinggi harus memiliki sikap bela negara yang akan penting bagi dirinya dan menumbuhkan rasa cinta tanah air. Mahasiswa harus mampu mengetahui persoalan yang dihadapi oleh bangsanya. Setelah tahu bagaimana mahasiswa menghadapi dan mensikapi masalah itu, kemudian berkontribusi untuk memberikan solusi. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pemahaman dan implementasi mahasiswa akuntansi angkatan 2019 dan untuk mengetahui efektivitas peningkatan sikap bela negara yang dilakukan oleh pihak kampus. Sejarah bela negara sendiri ini bermula ketika pada masa mempertahankan kemerdekaan Indonesia di kota Bukit Tinggi berperan sebagai kota perjuangan yang ditunjuk sebagai ibu kota negara Indonesia setelah Yogyakarta jatuh ke tangan Belanda atau dikenal sebagai Pemerintahan Darurat Republik Indonesia yang dibentuk pada 19 Desember 1948 di Bukit Tinggi, Sumatera Barat oleh Syafruddin Prawira Negara. Peristiwa ini kemudian ditetapkan sebagai Hari Bela Negara berdasarkan keputusan Presiden Republik Indonesia tanggal 18 Desember 2006 untuk mengenang sejarah perjuangan pemerintahan Darurat Republik Indonesia. Pemerintah Republik Indonesia membangun Monumen Nasional Bela Negara di salah satu kawasan yang pernah menjadi basis PDRI dengan area luas 40 hektar, tepatnya di Jorong Sungai Siriah, Negeri Kota Tinggi, Kecamatan Gunung Omeh, Kabupaten 50 Kota, Sumatera Barat. Bela negara adalah sikap peristiwa warga negara yang dijiwai kecintaan kepada negara. Peran penting bela negara dapat dikuak secara lebih jernih dan mendalam melalui perspektif pertahanan, keutuhan wilayah Indonesia beserta seluruh sumber daya kedaulatan dan kemerdekaan, serta terancam oleh agresi asing dari luar, pengelolaan bersenjata dari dalam. Bela negara ini banyak hal, tidak harus melakukan kegiatan yang bersifat militeristik, karena bisa kita lihat sekarang ini ancaman terhadap kedaulatan bisa saja terjadi ancaman yang bersifat non-militer. Situasi dan kondisi saat ini baik negara bangsa sedang dihadapi pada situasi yang menjadi sebuah pertaruhan akuan moral, gangguan antar lintas negara yang sangat terasa di Republik Indonesia, misalnya dengan adanya penyelundupan narkoba, kegiatan imigrasi gelap, aksi radikalisme dan lainnya sebagainya yang bisa merusak generasi muda. Sebagai mahasiswa, dengan memperkuat semangat bela negara akan mencegah agar mahasiswa tidak terpapar dari hal-hal yang bersifat radikalisme, terorisme, dan kegiatan negatif lainnya. Selain itu, dengan semangat bela negara dan akan menumbuhkan membentuk sikap disiplin, waktu, aktivitas, dan pengaturan kegiatan lainnya. Mahasiswa sebagai agent of change akan yang nantinya akan terjun langsung ke masyarakat harus mampu mengajarkan, mengingatkan, dan menanamkan sikap bela negara di masyarakat. Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif analitis. Tujuan dari metode penelitian deskriptif analitis ini adalah untuk mengumpulkan data yang mendalam mengenai efektivitas upaya peningkatan sikap bela negara yang dilakukan oleh UPN Veteran Jawa Timur. Pada penelitian ini, peneliti akan berfokus pada pemahaman mahasiswa tentang bela negara dan bentuk-bentuk implementasi mahasiswa tentang bela negara dengan menggunakan pendekatan studi kasus, yaitu penelitian yang bertujuan untuk mempelajari dalamnya tentang salah satu gejala nyata yang ada dalam kehidupan mahasiswa yang dapat digunakan untuk menelaah suatu keadaan, kelompok, organisasi, lembaga-lembaga maupun individu mahasiswa. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Maret sampai dengan bulan April 2020 dalam lingkup jurusan akuntansi angkatan 2019 UPN Veteran Jawa Timur melalui media Google Form. Pada tahap ini, para peneliti mempersiapkan segala sesuatu seperti mengidentifikasi dan merumuskan masalah, mengumpulkan literatur, membuat daftar pertanyaan, mempersiapkan segala pertanyaan melalui Google Form, dan menetapkan sasaran kemana kuesioner akan dibagikan. Tahap selanjutnya, para peneliti akan melakukan pengumpulan dan pengelolaan data. Tahapan pengumpulan data yang akan dilakukan adalah dengan menyebarkan kuesioner ke beberapa mahasiswa akuntansi angkatan 2019 melalui aplikasi WhatsApp. Pada saat data dibutuhkan sudah didapatkan secara lengkap, maka tahap selanjutnya adalah mengolah data dengan cara berikut. Yang pertama adalah mengorganisasikan data ke dalam kategori, kemudian menjabarkan ke dalam unit-unit, kemudian melakukan sintesa,
kemudian menyusun ke dalam pola, kemudian memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, kemudian membuat kesimpulan. Tahap terakhir adalah menyusun laporan hasil penelitian yang telah dilakukan. Para peneliti akan menyajikan data-data yang telah dikategorikan, mendeskripsikan hasil analisis dan menarik suatu kesimpulan terhadap hasil penelitian. Untuk selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai hasil penelitian dari penelitian yang saya lakukan. Penelitian ini mengambil kasus pemahaman dan implementasi bela negara mahasiswa akuntansi angkatan 2019. Berdasarkan informasi yang diperoleh dari narasumber, diperoleh jawaban-jawaban yang mampu menjawab berbagai masalah. Para narasumber mendapatkan pengetahuan bela negara dari berbagai pihak, bahkan pihak luar kampus. Untuk keseluruhan, narasumber pernah mendapatkan materi bela negara saat PKKMB melalui kuliah umum bela negara yang disampaikan Menteri Pertahanan Bapak Riyamizat Riyadjodo dan semasa SMA. Ada yang melalui mata kuliah pelajaran kewarganegaraan, materi luar kuliah dari lembaga pemerintahan, dan pendidikan pelatihan kedisiplinan kesatuan TNI. Sebagai mahasiswa juga sudah menerima materi pendidikan bela negara dari pihak kampus, dan nantinya pihak kampus akan masih memberikan materi tentang bela negara melalui outbound bela negara dan KKN bela negara. Dari hasil penelitian, sekitar 20% mahasiswa masih belum memiliki pengetahuan yang luas tentang nilai-nilai bela negara. Dari hasil penelitian, masih ada beberapa mahasiswa yang masih belum memiliki sikap kritis terhadap permasalahan-permasalahan yang ada di sekitar mereka. Selain itu, mahasiswa juga masih belum memiliki semangat berprestasi yang tinggi. Beberapa mahasiswa sering mengeluh terhadap tugas kuliah yang diberikan kepada mahasiswa. Ada yang beranggapan bahwa tugasnya terlalu banyak. Ada juga yang beranggapan bahwa tugas yang diberikan tidak perlu terlalu baik, yang penting mereka melaksanakan tugas yang diberikan kepada mereka. Selain itu, kurangnya mahasiswa melakukan kunjungan ke perpustakaan baik fakultas maupun universitas. Kurang aktifnya organisasi kemahasiswaan menjadi indikator bahwa mahasiswa masih belum memiliki semangat berprestasi. Dari keterangan narasumber, mereka sebenarnya sudah pernah menerima materi tentang bela negara tetapi masih belum terlalu memahami. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor internal maupun eksternal dari diri mereka sendiri. Dengan demikian, terdapat hubungan antara kognitif antara pengetahuan dengan sikap bela negara. Dari hasil penelitian, sekitar 80% mahasiswa sudah memiliki pengetahuan yang luas tentang nilai-nilai bela negara. Dari hasil penelitian ini, sebagian mahasiswa sudah memiliki bentuk implementasi walaupun berbeda-beda. Ada yang menerapkan dari kegiatan kecil sehari-hari seperti mentaati peraturan lalu lintas, mencintai produk-produk dalam negeri, saling menghormati. Sebagian besar mahasiswa juga sudah mengikuti berbagai organisasi kemahasiswaan dan unit kegiatan mahasiswa. Bahkan ada yang mengikutinya kegiatan organisasi di luar kampus. Mahasiswa juga sudah memiliki sikap kritis terhadap permasalahan yang ada di sekitarnya. Hal ini dibuktikan dengan adanya mengkritisi kinerja pemerintah, menuntut kebijakan yang salah melalui petisi dan demonstrasi, dan peduli dengan masyarakat sekitar yang kurang mampu dengan memberikan bantuan sosial dan mengajar anak-anak jalanan. Dari penelitian yang saya lakukan, dapat disimpulkan bahwa pemberian pengetahuan bela negara yang luas mengenai bela negara di mana di dalamnya terkandung nilai-nilai positif cinta tanah air akan membentuk sikap yang positif. Akan tetapi masih ada faktor internal maupun eksternal individu yang mempengaruhi pemahaman yang mengacu pada sikap seseorang. Dan itu merupakan tugas individu tersebut untuk menghilangkan kendala dalam memahami dan menerapkan sikap. Apa yang dilakukan oleh pihak kampus yang secara terus-menerus dalam pemberian materi bela negara adalah upaya untuk mengingatkan dan menanamkan agar mahasiswa tidak lupa dan betul-betul memahami apa itu bela negara. Selain itu, upaya mahasiswa bisa mengimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian ada saran-saran yang akan saya sampaikan yang sesuai dengan penelitian yang saya buat. Yang pertama adalah pihak kampus dalam pemberian materi, terutama pada materi kuliah bela negara, harus lebih memperhatikan mahasiswa yang dinilai kurang dalam pemahaman dan yang masih memiliki sikap yang buruk. Dosen yang bersangkutan harus lebih memberikan perhatian khusus dengan memberi, menasihati, mencari jalan keluar agar mahasiswa dapat berubah ke hal yang lebih baik, dapat mengimplementasikan nilai-nilai bela negara dalam kehidupan sehari-hari. Untuk mahasiswa, selain mengimplementasikan nilai bela negara untuk diri sendiri, mahasiswa yang nantinya setelah lulus akan terjun langsung ke masyarakat harus dapat menularkan dan pemahamannya dan semangat bela negaranya kepada masyarakat. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan mengenai hasil penelitian karya ilmiah saya. Mohon maaf bila ada
kata-kata yang kurang jelas dan bahasa yang masih semrawut. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.